Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ayah bunda, bapak ibu, jemaah Mushola Haji Asmen yang dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, yang juga menyaksikan kajian ini secara live dimanapun berada. Semoga kita adalah hamba-hamba yang Allah muliakan dan menjadi hamba-hamba yang istiqomah untuk menuntut ilmu, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya, dan semoga pertemuan kita tidak hanya di dunia ini, semoga kelak bisa bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa selawat kita buat Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Seorang pengusaha bertanya ke saya beberapa tahun yang lalu, "Anak Ustaz, sekarang sekolah di mana?" Lalu saya jawab, beliau sekarang sekolah di pesantren Pak Haji. Dan alhamdulillah seadanya menyetor 30 juz itu di kelas 2 SMP. Terus beliau bilang, "Ini saya titip beasiswa untuk anak Pak Ustaz. Semoga dia rajin baca Al-Quran, murojaah." Yang memberikan beasiswa anak saya itu meninggal berapa tahun yang lalu. Yang saya sedihkan, saya tidak mengikuti penyelenggaraan jenazahnya karena saya berada di Mekah Al-Mukarramah. Nah, nama pengusaha itulah nama musola yang kita mengaji subuh ini. Jadi terbayang saya beliau, saya sedih tak bisa ikut penyelenggaraan jenazahnya. Tapi saya berdoa semoga anak-anak saya ahlul Quran, kemudian bisa terus menghafal Quran, bahkan juga bisa mendakwahkan Al-Quran, dan semoga pahala mengalir untuk beliau. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi saya pikir enak juga jadi orang kaya, tapi saya belum kaya-kaya juga. Kira-kira ada nggak Bapak kuncinya agar cepat kita jadi orang kaya? Ya. Karena hanya ada dua pilihan. Kalau tidak mau kaya, cukup itu kandungan Quran. Tidak ada yang ketiga, miskin. Bukan berarti miskin itu hina. Kalau dia dekat dengan Allah, itu dia akan juga akan mulia. Tapi Quran itu pesannya dua aja. Wa annahu huwa aghna wa aghna. Allah memberikan kekayaan dan kecukupan. Jadi begini ceritanya Pak. Imam Syafi'i itu kan banyak amalan kita ini itu menurut mazhab Syafi'i, termasuk qunut subuh tadi. Kata Imam Malik yang kaya pergi menuntut ilmu ke Baghdad. Itu ada satu guru namanya Abu Hasan As-Saibani. Pergi tuntut ilmu ke sana. Karena
Imam Malik gurunya Imam Syafi'i ini kaya, dibeliin kuda terbaik, diberikan bekal terbaik, berapa dinar dirham untuk dia menuntut ilmu, thalabul ilmi. Ya sama begini. Jadi ada orang bapak suruh ngafal Quran, bapak yang membiayai, itu sama. Suruh anak pesantren, bapak yang mengcover biayanya. Atau suruh anak berdakwah, tapi bapak yang membiayainya. Mungkin bapak nak berdakwah, sama. Ya, pahalanya juga mengalir. Sampai di sana Imam Syafi'i, dia lihat gurunya ini sedang hitung emas. Tapi bukan emas yang ditemukan 54 kilo baru-baru ini, Pak. Itu lain tuh. Itu banyak tapi tak berkah. Yang diberikan Imam Malik itu berkah. Yang dihitung oleh gurunya, ya, yang disuruh belajar ke Baghdad itu, insya Allah banyak dan berkah. Yang kita inginkan bukan banyak dan berkah, ya Bu. Tapi kalau sedikit berkah, alhamdulillah, daripada banyak tidak berkah. Tapi Imam Syafi'i mulai ragu untuk menuntut ilmu sama beliau. Ini katanya ulama, ahli Quran, hadis, tapi kok kerjanya ngitung-ngitung dinar, ngitung-ngitung uang. Mata uang dulu kan dinar, 4,25 gram. Ini dunia. Tapi itulah orang alim, Pak. Alun tak kalam tak kira. Ini risau murid, tapi langsung dia bilang, bagikan aja dinar ini ya sama orang yang suka mabuk, orang, biar dia bisa mabuk terus. Yang ini bagikan kepada orang yang suka zina, biar dia sering berzina. Dan yang ini bagikan lagi kepada ahli maksiat, biar dia maksiat terus. Dia diberikan akses untuk bermaksiat. Kaget Imam Syafi'i, Bapak Ibu. Wah, gawat ini. Demi Allah jangan lakukan itu. Kalau begitu, berikan dinar ini kepada ahli ibadah, ahlul Quran, para pendakwah, para orang-orang yang menolong agama Allah. Maka setuju tak Bapak Ibu kalau Muslim itu kaya? Setuju. Jangan ragu lagi. Ini kan bukti Muslim itu kaya. Ini kalau aroma karpetnya nampaknya baru nih. Ya. Itu maksudnya. Muslim itu harus banyak yang kaya. Tapi harus kita bedakan mana kaya yang berkah, mana yang dunia. Nah, maka subuh ini saya ingin membahas tentang amalan-amalan pembuka pintu rezeki. Bukan dunia ya, bukan dunia. Karena Nabi tak minta dunia, tapi Nabi minta rezeki. Kalau dunia, itu dia. Emas yang ditemukan sekian kilo, uang yang kalau dijumlahkan sampai 1 triliun, itu dunia itu. Berapa Pak? 5 triliun Pak. Pak, Bapak yang nemukan. Ngitung malah. Hitung. Ada lagi itu yang di Wansing, tempat orang maju jalan. Kalau terpilih saya ini, yang korupsi ini siapkan tiang gantung. Inyo rupanya. Itu sedang mencari dunia. Yang mau kita bahas ini adalah amalan-amalan pembuka pintu rezeki, bukan dunia. Karena dunia ini hina saja. Hina dunia ini. Maka ada satu referensi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu, menjadi rahasia rezeki yang berlimpah dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi kelimpahan itu bukan dunia, tapi rezeki.
Nah, ada orang yang nggak punya emas sekian kilo, yang nggak punya dolar, nggak punya uang sebanyak yang ditemukan Bapak bilang 5 triliun kabarnya. Ya, tapi dia mendapatkan ketenangan hidup, anak cucunya sehat, walafiat, sayang sama ibu neneknya, bisa terus menuntut ilmu. Ya, itu rezeki, Pak. Ya. Bapak dan Ibu, maka amalan yang pertama ini mungkin sesuatu yang sudah sering kita dengar, ya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Jadi di waktu sahur itu Nabi banyak beristighfar. Jadi kalau dijelaskan berapa banyak istighfar Nabi itu, ada yang menyebutnya 100 kali, ada yang lebih banyak dari itu. Wallahu a'lam. Tapi jujur Bapak Ibu, saya bukan jemaah yang mendengarkan, saya mungkin lebih banyak waktu saya melihat grup WA daripada istighfar. Patutlah rezeki saya ini tidak lancar, patut tak lapang, patut masih jauh tak dekat. Karena memang kita disibukkan dengan dunia. Yang di scroll itu kadang-kadang tak jadi ilmu, Bang. Yang di scroll HP itu, Bu, tidak jadi literasi edukasi kita dan keluarga kita. Ujung-ujungnya Ibu COD juga. Dan pakai paylater aplikasi, nyicil bayar, capek hidup itu. Ya. Nah, harusnya lebih banyak istighfar. Tapi yang nama setan mengelabui pikiran kita. Maka doa kita juga bagus, Pak. Ya Allah, mudahkan lisan ini untuk memohon ampun padamu di setiap waktu, di setiap saat, di waktu-waktu yang terbaik, di tempat yang terbaik. Saya tinggal di Purwodadi ujung. Kemarin kan lumayan berapa kilo, betul Bapak Ibu? Banyak nggak tuh istighfar yang bisa saya ucapkan? Harusnya banyak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulaka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi fa'firli fa innahu la ya'firu dzunuba illa anta. Baru disimpang dekat Riau Pos tuh nampak auto rancak orang. Kapan lah punya mobil macam ini? Itu setan dunia. Lupa kita istighfar. Lewat rumah orang, bagus rumah. Kapan saya punya rumah macam ini? Fokusnya sama dunia, bukan fokusnya pada mohon ampun pada Allah. Karena sesungguhnya Pak, terhalangnya rezeki kita itu karena dosa-dosa kita. Ini menjadi evaluasi Bapak Ibu pada diri saya. Amalan belum tahu diterima, tapi kalau dosa sudah pasti dihisab. Betul Pak? Saya puasa belum tahu diterima Pak. Jangan-jangan kita ujung ria dengan infak sedekah kita, dengan haji kita bahkan. Tapi kalau dosa sudah pasti dihisab, maka perbanyaklah kita untuk beristighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Disuruh istighfar. Bahkan hujan yang turun itu pun karena istighfar kita. Jadi kalau rezekinya terasa sempit hari ini Pak, begitu sulit rasanya hidup hari-hari ini, maka tolong Pak, perbanyak istighfar. Dan tolong doakan saya, perbanyak istighfar. Bahkan kesalahan kita mengukur amalan orang, sibuk melihat amalan orang, lupa menghisab diri kita sendiri. Maka perbanyaklah istighfar. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum saya masuk kepada
amalan kedua yang harus kita pahami dalam sebuah kamus al-ma'ani disebutkan rezeki itu adalah suatu pemberian. Ya Pak. Ismu sayyin mu'talladhi yantafi'u bihi insan min rizqi. Ini sudah berkurang nikmat rezeki mata. Umur sudah 50. Yang mahal itu matanya apa kacamatanya? Pak, yang mahal itu mata kita apa kacamata? Mata. Kalau mata baik tidak perlu kacamata, betul? Tapi ada orang gara-gara frame kacamatanya murah, galau hidupnya. Ya. Paham sampai sini Pak? Ya. Nikmat penglihatan itu rezeki. Maka kita berdoa, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Rezeki itu Pak bisa melihat dengan baik. Saya baru 50, walaupun dari jauh masih kayak kelihatan kayak 35 gitu. Iya aja lah Bu. Apalagi menyenangkan hati Ustaznya. Ya Pak, makasih Pak. Bapak mau dibilang 25 Pak. Rezeki adalah suatu pemberian yang dapat dimanfaatkan oleh manusia itu sendiri berupa keuntungan, kekayaan, pekerjaan dan sebagainya. Tapi intinya bagaimana dia dekat taat pada Allah yang memberikan dia rezeki. Kalau di dunia yang dicari, dia meninggalkan Allah. Tapi kalau rezeki yang dia cari, yang mau dia raih, dia akan dekat kepada yang Maha memberi rezeki. Mana yang lebih ramai hari ini Pak? Yang sholat di musola yang indah ini atau di pasar tradisional? Bapak baru pulang dari pasar. Kok Bapak tahu? Kan dekat di sini, betul Pak? Oh, Ustaz, di situ ada masjid juga. Boleh deh cek di masjid itu. Sama juga pertanyaannya. Lebih banyak di pasar apa di masjid itu? Jawabannya tetap sama Bu, di pasar. Karena orang lagi cari dunia. Orang tidak lagi cari rezeki. Dia meninggalkan Allah. Padahal ada amalan kedua setelah istighfar tentang bab rezeki. Doakan anak saya sehat walafiat ya Bu. Baru habis sholat, baru habis khitan. Alhamdulillah. Ya. Yang ketiga ini saya doakan pengganti saya untuk berdakwah, ya, termasuk yang kedua. Semoga pahalanya mengalir buat Pak Haji. Amin. Ya. Tapi selaku orang tua, kita lupa kunci rezeki keluarga. Kita lebih sering bilang ke anak kita, pokoknya kamu kalau kuliah di luar negeri ya, pokoknya kamu nilainya harus tinggi. Nilainya tinggi Pak, tapi dia sanggup mencaci maki ibunya. Apakah itu yang kita inginkan? Bapak Ibu, itu yang kita inginkan. Dia menguasai semua bahasa, tapi tak mampu menghargai orang tuanya. Padahal kaidahnya al-adab qabla ilm, adab sebelum ilmu. Ada yang terlupa sama orang tua yang mengingatkan anaknya itu sebagaimana surat Toha ayat yang ke-20, ya. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Nah, coba Pak, penekanannya di sini ya. Lan nas'aluka rizqah. Kita ditantang Allah. Nahnu narzuq wal aqibatu littaqwa. Ini kunci rezeki. Heran kalau ada anak muda belum dapat jodoh tapi nggak sholat. Heran anak muda kalau nggak dapat kerjaan tapi nggak sholat subuh berjamaah.
apalagi dia laki-laki. Rasul itu tak tinggalkan salat berjamaah kecuali sakit di ujung-ujung usianya, betul Pak? Begitu juga pemimpin-pemimpin untuk peradaban Islam melanjutkan perjuangan Islam, daulah Islamiyah, Abu Bakar, Umar, Siddiq. Ibu bilang sama anak ibu, cucu ibu, jangan nikmat sholat itu sendiri, kan udah gede Ustaz, udah nanggung masing-masing. Enggak, kita sedang berdakwah. Ibu mungkin tak berdakwah di mimbar, di podium, tapi nahnu du'at qabla saya. Kita ini adalah seorang dai. Sebelum menjadi ibu rumah tangga, sebelum menjadi ayah, sebelum menjadi ASN, sebelum menjadi tentara, polisi, dokter, apapun profesi Pak, profesi inti umat Nabi ini dakwah. Bisa dipahami Pak? Ya, ngajak orang untuk berbuat baik. Kalau enggak disebut kuntum apa Pak Imam? Khairul ummah ukhrijat linnas. Kita ini tidak disebut umat terbaik. Ada syaratnya, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu dakwah enggak Pak? Bapak maghrib mau berangkat ke mushola Haji Asmen, lihat anak muda